Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi dengan MRS Channel bersama saya Muhammad Riyadus Sholihin, pendamping Desa Pemberdayaan Kecamatan Solokuro, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur. Nah, pada kesempatan ini saya ingin share dan berbagi, kita bahas tentang PP nomor 11 tahun 2021 tentang BUMDesa dan atau BUMDesa bersama. Nah, pada video kali ini apa yang saya sampaikan adalah hasil dari review saya, sehingga kemudian muncul poin-poin penting tentang PP ini, dan konsekuensinya adalah bagaimana BUMDes itu kemudian menyesuaikan dengan regulasi terbaru ini, teman-teman. Oke, langsung saja kita akan shoot di pasal-pasal yang saya kira penting untuk kita cermati bersama-sama. Pertama, ini adalah ketentuan Perdes, AD, ART, dan Badan Hukum BUMDesa. Ini mulai Perdes, AD, ART, dan Badan Hukum ini akan mempunyai dampak yang cukup signifikan terhadap BUMDes, karena pada poin-poin tertentu pada PP nomor 11 ini berbeda dengan ketentuan sebelumnya. Yuk kita langsung bahas saja. Langsung saya bahas pada bab 2 tentang pendirian BUMDesa atau BUMDesa pertama. Pasal 7. 1. BUMDesa didirikan oleh satu desa berdasarkan musyawarah desa dan pendiriannya ditetapkan dengan peraturan desa. Cukup jelas, BUMDesa bersama didirikan oleh dua desa atau lebih berdasarkan musyawarah antar desa dan pendiriannya ditetapkan dengan peraturan bersama kepala desa. Nomor 3, BUMDesa bersama didirikan berdasarkan kesamaan potensi, kegiatan usaha, atau kedekatan wilayah. BUMDesa didirikan oleh satu desa berdasarkan musyawarah desa dan pendiriannya ditetapkan dengan peraturan desa. Nomor 5, pendirian BUMDesa bersama dilakukan desa dengan desa lain secara langsung tanpa mempertimbangkan ada atau tidaknya BUMDesa di desa masing-masing. Cukup jelas sekali. Terus pada ayat 5, ayat 6 ini keliru. Mestinya ayat 6, peraturan desa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan peraturan bersama kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat 2 paling sedikit memuat 3 hal. A. Penetapan pendirian BUMDesa atau BUMDesa bersama. B. Anggaran dasar BUMDesa atau BUMDesa bersama. Dan C. Penetapan berdasar besarnya penyertaan modal desa dan atau masyarakat desa dalam rangka pendirian BUMDesa atau BUMDesa bersama. Cukup jelas, langsung kita pada pasal 8, teman-teman. Ketentuan proses hukum BUMDesa atau BUMDesa bersama. BUMDesa atau BUMDesa bersama, nomor 1, BUMDesa atau BUMDesa bersama memperoleh status badan hukum pada saat diterbitkannya sertifikat pendaftaran secara elektronik dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang hukum dan hak asasi manusia. Jadi untuk
Badan Hukum BUM Desa sepenuhnya akan diurus oleh Kemenkumham. Bagaimana mekanismenya pada ayat 2 dalam hal BUM Desa atau BUM Desa bersama memiliki unit usaha BUM Desa atau BUM Desa bersama. Kedudukan badan hukum unit usaha tersebut terpisah dari BUM Desa atau BUM Desa bersama sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Jadi unit usaha BUM Desa itu bisa saja mempunyai badan hukum. Jadi satu BUM Desa bisa saja mempunyai banyak badan hukum sesuai unit usahanya masing-masing. Nah, pasal 9 ini penjelasan tentang bagaimana Kemenkumham itu harus memberi sertifikat badan hukum. Satu, untuk memperoleh status badan hukum sebagai dimaksud pada pasal 8 ayat 1, pemerintah desa melakukan pendaftaran BUM Desa bersama kepada Menteri melalui sistem informasi desa. Jadi melalui sistem informasi desa melalui IDM dan pendataan SDGs. Pendataan desa SDGs nanti akan ada menu atau kolom yang khusus untuk BUMDes. Di situ akan memotret layakkah BUMDes tersebut menerima badan hukum. Terus nomor 2, hasil pendaftaran BUM Desa atau BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud pada ayat 1 terintegrasi dengan sistem administrasi badan hukum pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia. Pasal 3, ayat 3, hasil pendaftaran BUM Desa atau BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud pada ayat 2 menjadi dasar menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di desa di bidang hukum dan hak asasi manusia untuk menerbitkan sertifikat pendaftaran badan hukum BUM Desa atau BUM Desa bersama. Ayat 4, ketentuan mengenai pendaftaran BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diatur dalam peraturan menteri. Ayat 5, ketentuan mengenai penerbitan sertifikat pendaftaran badan hukum BUM Desa atau BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud pada ayat 3 diatur dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang hukum dan hak asasi manusia. Nanti setelah desa melakukan penjelasan atau input di SID, maka Kemenkumham akan melakukan tindakan-tindakan yang dalam rangka untuk mengeluarkan sertifikat badan hukum BUM Desa. Nah, sekarang masuk pada bab 3 tentang anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Langsung pasal 11 ini membahas tentang anggaran dasar BUM Desa atau BUM Desa bersama dan perubahannya dibahas dan ditetapkan dalam musyawarah desa. Musyawarah desa menjadi kunci dari seluruh aktivitas BUM Desa. Nanti di pasal selanjutnya diatur bahwa musyawarah menjadi perangkat organisasi BUM Desa nomor 1. Nomor 2, anggaran dasar BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud pada ayat 1 paling sedikit memuat nama. Nomor 2, tempat kedudukan. Nomor 3, maksud dan tujuan pendirian. 4, modal. 5, jenis usaha. 6, nama dan jumlah penasihat, pelaksana operasional dan pengawas. 7, hak, kewajiban, tugas, tanggung jawab, dan wewenang serta tata cara pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian penasihat, pelaksana operasional dan atau pengawas. Jadi di situ ada anggaran dasarnya harus memuat itu. Nomor 8, ketentuan pokok penggunaan dan pembagian dan atau pelaksanaan dan pemanfaatan hasil usaha. Tuh, untuk anggaran dasar minimal berisi 8 hal ini. Ini kan sangat berbeda dengan ketentuan ADRT sebelumnya. Pasal 12 1, nama BUM Desa
atau BUM desa bersama sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat 2 huruf A harus memenuhi ketentuan tidak sama atau tidak menyerupai nama. Tidak menyerupai nama apa saja. 1. BUM desa bersama lain tidak boleh sama. Nomor 2, lembaga pemerintah. 3, lembaga internasional. Jadi nama BUM desa tidak boleh sama dengan BUM desa lain, lembaga pemerintah, dan lembaga internasional. B. Diawali dengan frase BUM desa dan diakhiri dengan nama administrasi desa untuk BUM desa. Jadi BUM desanya harus bernama BUM desa apa, sebutkan desanya. Tuh, jelas sekali. C. Diawali dengan frasa BUM desa bersama untuk BUM desa bersama. Kalau BUM desa bersama disebut BUM desa bersama untuk awalan. D. Tidak bertentangan dengan ketertiban umum atau kesusilaan. E. Sesuai dengan atau mencerminkan maksud dan tujuan serta usaha BUM desa atau BUM desa bersama. F. Terdiri dari rangkaian huruf yang membentuk kata. Dan G. Tidak mengandung bahasa asing. Tidak boleh menggunakan bahasa asing, harus bahasa Indonesia. Sekarang pasal 13 tentang anggaran rumah tangga. Tadi anggaran dasar, sekarang anggaran rumah tangga. Anggaran rumah tangga BUM desa bersama atau BUM desa bersama dan atau perubahannya dibahas dan disepakati dalam rapat bersama antara penasehat, pelaksana operasional, dan pengawas. 2. Anggaran rumah tangga BUM desa atau BUM desa bersama sebagai dimaksud pada ayat 1 paling sedikit memuat anggaran rumah tangganya itu harus memuat minimal A. Hak dan kewajiban pegawai BUMDes atau BUM desa bersama. B. Tata cara rekrutmen dan pemberhentian pegawai BUM desa bersama. Nanti kita akan coba susun itu. C. Sistem dan pesangon gaji pegawai BUM desa atau BUM desa bersama. D. Tata laksana kerja atau standar operasional prosedur. Dan E. Penjabaran terperinci anggaran dasar BUM desa atau BUM desa bersama. Oke, jelas sekali. 1. Anggaran rumah tangga BUM desa atau BUM desa bersama sebagaimana dimaksud pada ayat 2 ditetapkan dengan peraturan kepala desa atau peraturan kepala desa bersama. Jadi itu teman-teman, barangkali ada yang kemarin sudah tahu PP ini tapi belum sempat membaca. Ini adalah poin-poin penting dari bagian pertama ini yang coba saya sajikan untuk bisa menambah pengetahuan secara detail tentang PP nomor 11 tahun 2021 tentang BUM desa ini. Tentu saja ini masih butuh penjabaran yang sifatnya aplikatif. Draft-draftnya coba nanti kita akan susun, dan tentu saja apa yang kita sampaikan ini pada akhirnya hanya bersifat opini, tidak mengikat, menunggu keputusan pemangku kebijakan di daerah teman-teman masing-masing, seperti bupati, dinas, dan sejenisnya. Mungkin itu teman-teman video kita kali ini. Mohon maaf barangkali ada kekurangan. Terima kasih yang sudah menyimak, yang sudah men-subscribe. Saya sampaikan banyak terima kasih. Yang sudah share, saya sampaikan banyak terima kasih. Yang belum, saya mohon untuk jangan ragu men-subscribe channel ini untuk bersama-sama belajar dan bersilaturahmi tentang regulasi-regulasi desa, aktivitas-aktivitas desa, pendampingan, dan seterusnya. Setelah ini insya Allah akan dibahas tentang ketentuan BUM desa selanjutnya menurut PP nomor 11 tahun 2021 ini teman-teman. Oke, dari saya
Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.